Evolusi pada komputer. Sejarah komputer. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang artinya adalah alat hitung. Dikutip dari pengertian komputer menurut salah satu ahli, yaitu bahwa komputer diartikan sebagai sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang dengan otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Evolusi komputer, kita mulai dari generasi yang pertama, dimulai dari tabung vakum, antara rentang waktu 1945 hingga 1955. Dimulai dari penemuan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper dari Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research and Laboratory, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Jadi perang itu men-trigger adanya teknologi. Jadi semua kebutuhan teknologi itu diawali dari peperangan pada saat dulu, ya. ENIAC mempunyai berat 30 ton dengan volumenya 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW gitu ya. Kecepatan operasinya mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. Kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya. Ya, karena ia masih menggunakan switch gitu ya. Memasang, mencopot kabelnya, dicolokkan lagi, dicolokkan yang lain gitu ya. Jadi masih sangat-sangat manual sekali. John von Neumann, seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 45, mencoba memperbaiki kesalahan ENIAC, yaitu dengan menciptakan lagi namanya EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep pemrograman tersimpan, Store Program Concept. Ya. Nah, tahun 1946, komputer dengan Store Program Concept diaplikasikan. Nah, lahirlah sebuah komputer yang menjadi cikal bakal komputer saat ini, yaitu komputer IAS, ya, atau kepanjangan dari Computer of Institute for Advanced Study. Nah, ini adalah struktur komputer IAS terlihat pada gambar, terdiri dari adanya memori utama yang digunakan untuk menyimpan data, ya, ataupun instruksi. Lalu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, yang digunakan untuk mengolah data biner. Lalu ada control unit, melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori. Lalu ada I/O. Nah, ini untuk berkaitan dengan input dan juga outputnya. Struktur detail komputer IAS ya disajikan dari gambar berikut ya. Di sana terdapat MBR, Memory Buffer Register, ya. Berisikan sebuah word yang disimpan. Word itu adalah alamat memori ya, yang disimpan di dalam memori untuk digunakan untuk menerima word dari memori yang lain. Lalu ada Memory Address Register untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Lalu ada Instruction Register, berisikan instruksi 8 bit kode yang akan dieksekusi. Lalu ada Instruction Buffer Register, ya, digunakan untuk menyimpan sementara ya sebelum dieksekusi, karena biasanya prosesor itu hanya mampu mengelola satu per instruksi. Jadi sehingga instruksi berikutnya ditampung dulu di instruction buffer register. Lalu ada program counter. Nah, ini alamat pasangan untuk instruksi berikutnya yang biasanya diambil dari memori. Jadi kalau kita mau mengambil nilai suatu dari memori, nah biasanya diinisiasi, di-trigger, dimulai dari program counter. Lalu ada akumulator, ya, AC, lalu ada multiple quotient. IAS beroperasi secara berulang, membentuk siklus instruksi. Nah, ini komputer IAS memiliki 21 instruksi ya. Lalu dikelompokkan ada data transfer, ada ALU, ada unconditional branch, conditional branch, arithmetic, dan address.
Oke, ini adalah contoh sederhana. Akan dibuat sebuah program yang akan menjumlahkan data yang ada di memori, di alamat memorinya adalah 0100 dengan data di alamat 0101 dan kemudian hasilnya nanti harus di-store di alamat 0102. Kemudian simpan program tersebut di 0010. Nah, ini adalah alur programnya. Kita load dulu. Nah, ini artinya load ini memindahkan data ya yang tadinya letaknya berada di alamat memori 0100 ke AC ya, ke akumulator. Lalu proses selanjutnya adalah add ya di alamat memori 0101, menjumlahkan data yang di alamat 0101 dengan data yang sudah yang sudah dipindahkan dari proses sebelumnya ya, yang sekarang sudah berada di AC. Nah, nanti kemudian hasil penjumlahannya disimpan di AC, di akumulator. Lalu store di alamat 0102. Sehingga apabila sudah ditambahkan ya dan disimpan di AC, nah kemudian kita pindahkan hasilnya ya ke alamat 0102. Nah, sekarang kita coba lihat dari instruction cycle-nya. Yang pertama, dia mengload alamat ya atau data yang berada di alamat memori 0100 ya pada di fetch dulu. Nah, dimulai dari program counter yaitu menginisialisasi alamat tempat penyimpanan instruksi. Oke, dimulai dari PC, program counter ya. Yang mana nanti dari PC dia akan memindahkan ke arah ya memory address register MAR, ke bawahnya, yaitu isi PC-nya adalah yaitu dengan alamat PC 0010. Lalu dari memory address register dia akan mengarahkan kepada MBR. Nah, melalui main memory lalu diteruskan ke memory buffer register. Lalu setelah itu dari memory buffer register akan dipindahkan ke instruction buffer register. Nah, ini dipindahkan dia ya untuk penampung sementara. Lalu yang keempat, tahap keempat dari memory buffer register akan dipindahkan ke instruction register sehingga nantinya akan diteruskan ke rangkaian kontrol. Lalu kemudian dari memory buffer register dia akan masuk ke dalam memory address register. Proses untuk mengambil data pada alamat memory address 0010 selesai gitu ya. Lalu kemudian dieksekusi yang sudah berada di bagian MBR tadi gitu ya, dengan mentransferkan nilainya yang ada di memori ya 0100 ke MBR ya, lalu ditampung ke akumulator di AC sehingga nilai yang berada di alamat 0010 sekarang sudah berada di bagian akumulator AC. Lalu bagian cycle yang kedua, nah melakukan penjumlahan. Nah, ini add dari instruction buffer register memindahkan instruksi add ya dari IBR ke instruction register. Kemudian dari IBR ya dia akan dipindahkan ke memory address register. Untuk nantinya diteruskan ke selanjutnya ke PC, ke program counter gitu ya untuk dilakukan penjumlahan. Lalu kemudian dieksekusi. Nah, ini ada dari alamat tadi gitu ya 0100 sudah, lalu ke memory buffer register, mentransferkan nilai yang ada di memori 0100 ke memory buffer register. Dari memory buffer register dia akan langsung ke akumulator. Nah, nilai tadi hasil penjumlahan tadi gitu ya akan langsung disimpan kembali ke akumulator atau simpan ke AC. Nah, sekarang sudah selesai, sudah dapat penjumlahannya, sudah ditampung. Selanjutnya kita akan men-store nilai tersebut ke alamat address 0101. Ya, dari mulai PC tadi, kemudian ke memory address register, lalu ke memory buffer register gitu ya. Lalu dia akan masuk ke instruction register, sudah selesai.
balik lagi ke memori buffer register untuk diarahkan ke memori address register. Nah, untuk eksekusinya ini dari akumulator tadi masuk ke memori buffer register, ya. Ini digunakan untuk memindahkan data, ya, dari akumulator nilai yang sudah ditambahkan untuk masuk ke memori buffer register. Lalu nanti dari memori buffer register baru disimpan ke memori address register. Ini sama seperti yang saya bilang tadi di tahapan PC ke MR gitu ya. Lanjut dia. Ini adalah keterangannya saja. Di mana tadi alamat yang disimpan pada memori address register itu beralamat di memorinya 0102. Ya emang banyak tahapan yang dilakukan proses pada komputer gitu ya sebelum ketika ia menjumlahkan sesuatu, di mana dalam menjumlahkan dua buah nilai yang pertama berada di posisi memori address yang mana dia diambil kemudian diletakkan dulu ya, kemudian komputer akan melihat instruksi apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian jika penambahan atau hal yang lainnya maka kemudian akan mengambil nilai selanjutnya dan memprosesnya, lalu kemudian menyimpan kembali nilai tersebut ke dalam address memori. Nah, pada generasi kedua ini sudah mulai meninggalkan tabung vakum. Nah, dia sudah mulai menggunakan transistor. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor, ini membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum, ya. Tabung-tabung ini digantikan komponen kecil yang bernama transistor, sehingga konsumsi daya listrik menjadi sangat kecil. Dan bentuk komputernya pun tidak seperti generasi pertama, ya. Dengan adanya transistor, ini membuat hardware komputer saat itu makin cepat prosesnya. Pasti ada perbedaan dibandingkan generasi yang pertama. Generasi kedua ini perkembangannya adalah pada arithmetic logical unitnya, ya. Kemudian lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi lagi, ya, sehingga memungkinkan adanya sistem operasi. Ini adalah contoh komputer yang dihasilkan di generasi kedua, IBM 7094. Nah di sini kemajuannya yaitu pada proses IBR, ya, berfungsi untuk membuffer instruksi berikutnya, sehingga efek komputer akan lebih cepat prosesnya. Nah, generasi ketiga penemuan IC, Integrated Circuit. Jadi kalau tadi generasi pertama vakum, lalu yang kedua ditemukannya transistor, nah generasi ketiga ini ditemukannya IC, gitu ya. Ditemukannya integrated circuit yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam satu paket. Dengan ditemukannya IC, maka proses komputer menjadi lebih cepat dan kapasitas memori pun makin besar. Dan tentu saja mempengaruhi bentuknya sehingga menjadi lebih kecil. Ini adalah salah satu contoh komputer yang pada generasi ketiga, yaitu IBM 360, ya. Ya, pada generasi ketiga ini kemudian perusahaan IBM menguasai hampir 70% pasaran komputer pada saat itu, ya. Apalagi pada komputer seri ini 360 itu beberapa perangkatnya dapat di-upgrade, ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik pada generasi ketiga. Ada set instruksi gitu ya, ada sistem operasi ya, di mana ya ini mirip-mirip identik dengan kalau perusahaan lain membuat gitu ya. Jadi sehingga kompatibilitasnya pun hampir mirip-mirip lah. Ya, kemudian peningkatan kecepatan, kemudian peningkatan memori, dan tentu saja ini berpengaruh terhadap harganya. Lalu selain IBM ada lagi sebuah perusahaan DEC gitu ya, meluncurkan juga namanya DEC PDP-8. Nah, memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga fleksibel digunakan. Arsitektur PDP sangat berbeda dengan IBM, terutama pada bagian sistem bus karena dia menggunakan omnibus ya, sistem. Nantinya arsitektur PDP-8 ini digunakan pada komputer-komputer modern. Pada generasi keempat,
FLSI gitu ya, Very Large Scale Integration. Nah ini sudah sangat-sangat jauh perkembangannya ya, mulai dari transistor, IC tadi gitu ya, sehingga kecepatannya pun bertambah gitu ya, bahkan sudah bisa mencapai 100 juta operasi per detiknya. Nah, pada masa inilah diawali dengan peluncuran adanya mikroprosesor Intel ya. Ya, walaupun memang masih primitif peluncuran mikroprosesor ini, cuman dianggap ini sebagai tonggak yang kemudian akan merubah perkembangan komputer selanjutnya ya, hingga bisa kita nikmati saat ini. Tidak ada ukuran pasti dalam melihat mikroprosesor, namun ukuran terbaik adalah lebar bus datanya, jumlah bit data yang dikirimkan dan diterima oleh mikroprosesor. Nah, ini ukuran lain adalah jumlah bit dalam register. Ya, lihat ini adalah gambar dari perbandingan perkembangan tiap tahun dari mikroprosesor. Ya. Kinerja sebuah komputer ya merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan juga peripheral lainnya. Sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini mirip dengan komputer IAS yang dibuat hampir sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, cara kerjanya ya masih mirip dengan awalnya. Namun, tentu saja komponen-komponen lainnya sudah melalui pembaruan teknologi. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya sangatlah pesat gitu ya. Perkembangan ini, perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi dengan komponen lainnya, misalnya memori. Nah, sehingga adanya kesenjangan dan kurang sinkronnya antara masing-masing perangkat. Nah, mikroprosesor cepat banget berkembangnya, sedangkan memori agak-agak lambat gitu ya, walaupun dia berkembang, cuman kecepatannya tidak bisa mengikuti kecepatan dari mikroprosesor. Evolusi komputer yang sangat terlihat adalah adanya komputer Pentium Intel dan juga adanya PowerPC gitu ya. Kalau Pentium Intel ini menggunakan rancangan CISC ya. Kalau yang PowerPC ini menggunakan RISC. Nah, ini akan dibahas nanti di bagian arsitektur prosesor ya, CPU. Ini adalah contohnya. Oke, selesai itu saja. Nah, jangan lupa bahwa yang menjadi hal utama pada evolusi komputer ini tentu saja bahwa perkembangan tiap generasinya itu diakibatkan adanya penemuan teknologi baru. Contohnya tadi generasi pertama karena vakum, generasi kedua karena adanya transistor, generasi ketiga karena ada IC, nah generasi keempat itu perkembangan tiap perangkat tadi ya bergabung menjadi satu, gitu ya. Oke, sekian, terima kasih.